Shalom Aleichem, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Bilangan pasal 14. Dan judul renungan kita hari ini adalah Miliki Jiwa yang Beda. Di pasal 14 ini, kita akan mendalami seorang yang mampu menarik perhatian Tuhan dan mendapat penilaian khusus serta berkat khusus dari Tuhan. Dialah Kaleb. Kata Tuhan dalam ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dalam terjemahan New English Translate, only my servant Caleb, because he had a different spirit. Jadi jiwa yang dimaksud di situ adalah spirit, roh, different spirit. Apa sih yang dilakukan oleh Caleb dan Joshua yang menggetarkan hati Tuhan? Pertama, bahwa Caleb adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu ayatnya tadi. Tetapi hambaku Caleb, lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut aku sepenuhnya. Tahukah kita apa maksud mengikut Tuhan dengan sepenuhnya? Setia kepada Tuhan dalam segala hal. Banyak di antara umat Tuhan hari-hari ini sepertinya bertuhan, tetapi formalitas saja. Banyak orang bertuhankan pikiran. Perkataan Tuhan yang cocok dengan pikirannya, dengan situasinya dilakukan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pikirannya dan perasaannya diabaikan. Tidaklah demikian dengan Kaleb. Tuhan memberikan keterangan tentang Kaleb bahwa ia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Artinya ia menomorsatukan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Inilah yang membuat Kaleb di pemandangan Tuhan dia memiliki jiwa yang lain atau jiwa yang berbeda. Semoga kita bisa seperti Kaleb dan memprioritaskan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, Kaleb mengoyakkan pakaiannya atas ketidakberimanan bangsanya. Itu bisa kita lihat dalam ayat 6. Bahwa Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya setelah menyaksikan persungutan ulang yang berkali-kali dilakukan oleh umat Israel. Tangisan nyaring mengiringi malam itu, menangis karena ketakutan yang ditimbulkan oleh kata-kata dari 10 orang pengintai. Dan yang paling fatal, karena mereka berkata seorang dengan yang lain, agar mereka mengangkat seorang pemimpin bagi mereka, lalu pulang ke Mesir. Sampai-sampai Musa dan Harun sujud di depan mata seluruh bangsa itu yang berkumpul itu. Inilah membuat sontak Kaleb dan Joshua mengoyakkan bajunya, pakaiannya. Apa arti mengoyakkan pakaian sebenarnya Bapak Ibu Saudara? Mengoyakkan pakaian adalah suatu tindakan yang umum untuk menyatakan kesedihan, juga penyesalan atas dosa sendiri dan juga atas dosa orang lain. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 29, ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya ke sumur di mana adiknya Yusuf dibuang, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya bajunya. Ada rasa sakit hati karena tindakan yang tidak senonoh. Di ayat 34, ketika Yakub juga mengoyakkan jubahnya saat melihat bahwa jubah Yusuf yang berlumur darah itu disampaikan kepada Yakub, dan akhirnya dia mengoyakkan jubahnya. Ada rasa satu kepedihan dalam hati tentang sebuah tindakan yang tidak lazim. Artinya ada kesedihan mendalam dalam jiwa Kaleb atas ketidakberimanan umat Israel. Kita pun sebagai umat Tuhan harus ada rasa kesedihan yang mendalam. Jika di antara kita ada orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang bertuhan dengan benar. Orang-orang yang peduli dan sedih oleh karena ketidakrohanian, keluarganya, bangsanya, sukunya, ketidakberimanan umat yang ada bersamanya, dan rindu menolong, meyakinkan orang lain, maka pasti ada ganjaran yang besar dari Tuhan. Sekalipun tantangan kita dapati seperti Kaleb, hendak dilempari batu karena menyatakan kebenaran. Tapi tidak mengapa, ada berkat dari Tuhan yang menyertai kita. Hasilnya kita lihat dari akhir kehidupan Kaleb, sudah masa tuanya, di ayat-ayat di pasal-pasal berikutnya akan kita lihat bahwa Tuhan menghargai Kaleb. Tuhan mengizinkan Kaleb dan Yosua memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang limpah susu dan madunya. Tanah Kanaan bukanlah merujuk pada sorga, seperti yang saya pahami pada waktu saya masih sekolah minggu mengajarkan bahwa Kanaan itu adalah sorga. Alasan saya adalah karena di sorga tidak ada peperangan, sementara di Kanaan masih ada peperangan. Masih ada 5 raja-raja yang harus ditaklukkan di Kanaan itu. Di seri berikutnya saya akan sampaikan tentang 5 raja-raja yang harus ditaklukkan dalam kehidupan kita. Tanah Kanaan itu berarti apa? Kehidupan yang baik yang dari Tuhan. Berlimpah susu dan madu, tercukupkan segala kebutuhan, kesehatan diberikan Tuhan, dan kehidupan keluarga yang baik. Itulah tanah Kanaan. Bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu pasti menjadi bagian dari orang-orang yang seperti Kaleb, yang memiliki jiwa yang beda di dalam dirinya. Sebagai catatan saja, bahwa dari semua bangsa Israel yang lahir di Mesir,
Tidak ada seorang pun yang masuk ke tanah Kanaan kecuali dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Ratusan ribu bahkan berjuta orang mati di padang gurun karena ketidakpercayaan mereka, karena persengutan dan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Jadi yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah anak-anak yang lahir di padang gurun, di perjalanan selama 40 tahun panjang di padang gurun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang akan Tuhan antar ke dalam kehidupan negeri berlimpah susu dan madu, suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jika pada kita terdapat juga jiwa yang lain seperti Kaleb. Miliki jiwa yang lain pada dirimu, karena dengan memiliki jiwa yang lainlah engkau masuk ke tanah perjanjian. Negeri berlimpah susu dan madu, kehidupan yang baik dari Tuhan. Amin. Salam dan Immanuel.